selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, Kak, bisa perkenalkan diri dahulu? Perkenalkan, nama saya Lalu Galang Dwi Gunawan, biasa dipanggil Galang. Itu aja, Kak. Ya, mungkin itu aja. Kak Galang, oke. Kak, ini saya mau tanya-tanya ya, Kak. Yang pertama tuh, ceritain dong sedikit pengalaman organisasinya sebelum menjadi anggota BEM Stiki. Benar. Iya. Oh, iya. Sebelumnya, untuk sebuah pengalaman berorganisasi, saya tidak punya pengalaman apa-apa dalam berorganisasi karena saya tidak pernah mengikuti keorganisasian. Oh, jadi belum pernah ikut organisasi sebelumnya? Iya, belum Masih pernah. amatir. Oke, Kak. Selanjutnya, awalnya Kakak nyangka nggak bakalan menjadi anggota BEM? Alasannya tuh gimana? Awalnya untuk nyangka nggak nyangka, ya dinyangkain aja, mungkin udah takdir saya jalannya kayak begitu. Alasan saya ikut BEM mungkin karena kejenuhan yang saya rasakan karena tidak adanya kegiatan yang saya lakukan. Oke, ikhlas nggak, Kak? Alhamdulillah ikhlas, Kak. Ikhlas, oke, Kak. BEM nih, menurut Kakak BEM itu seperti apa, Kak? Menurut saya BEM itu sendiri sebuah organisasi yang dimana kita dilatih untuk lebih disiplin, lebih mempererat solidaritas, kekeluargaan, serta dimana kita belajar untuk lebih mengenal dan memperluas kenalan. Oke, Kak. Menurut Kakak, orang-orang yang cocok menjadi anggota BEM itu yang kayak gimana sih, Kak? Untuk kecocokan seseorang menjadi sebuah anggota Badan Eksekutif Mahasiswa, itu kembali lagi pada niat seseorang, apakah dia bersungguh-sungguh atau tidak. Jika dia bersungguh-sungguh, maka kecocokan itu ya bisa dibilang cocok. Itu aja, Kak? Ya, itu aja. Oke. Kasih dong tips-tipsnya agar bisa menjadi seperti mereka, orang yang Kakak ceritain tuh, atau diri Kakak sendiri. Oke, Kak. Selanjutnya, suka dan duka Kakak selama menjadi anggota BEM tuh apa aja? Untuk suka dan duka, mungkin sukanya karena banyak teman tentunya ya, dan dari sana kita bisa sama-sama kompak dalam melakukan sebuah kegiatan apapun itu. Kalau dukanya mungkin belum ada sih yang saya rasakan saat ini, cuman mungkin capek, yang namanya kita berorganisasi, terutama mengikuti BEM itu pasti melelahkan. Oke, Kak, melelahkan ya. Ya. Tapi seneng Kak? Oh ya, senang. Oke, Kak. Apa saja sih perubahan positif maupun negatif yang Kakak dapatkan selama mengikuti organisasi BEM Instiki? Untuk perubahan positif yang saya dapatkan dari diri saya sendiri, yang pertama, saya menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Yang sebelumnya mungkin agak malas-malasan dan bodoh amat, dengan mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa, saya bisa lebih disiplin waktu dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang saya diberikan oleh yaitu Menteri. ya. Ya. Negatifnya, Ya. Kak? Untuk negatifnya, ya saya tidak dapat jelaskan karena saya tidak tahu apa negatifnya. Oke, Kak. Tidak dapat dijelaskan ya. Ya. Ada nggak pengalaman yang paling mengesankan selama berada dalam organisasi BEM Instiki? Pengalaman paling mengesankan ya, mungkin yang paling mengesankan saat LDK dan kepanitiaan DIAS kemarin. Ya. Apa yang membuat mengesankan? Yang membuat mengesankan itu di sana kita dapat melatih diri kita agar melatih diri kita lebih disiplin, bertanggung jawab. Ya, mungkin itu saya. Oke, Kak, lebih disiplin dan bertanggung jawab ya. Kakak pasti memiliki prinsip kan? Nah, prinsip apa yang Kakak pegang dalam hidup itu ada apa saja? Sebenarnya untuk prinsip
hidup itu akan terus berubah karena pola pikir, pengalaman, serta lingkungan sekitar. Tapi ada satu hal yang membuat saya terus hidup sampai sekarang, yaitu masih ada mimpi-mimpi yang harus saya raih untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Widih, mantap kali Kak. Lalu pertanyaan selanjutnya Kak, seberapa sempurnanya organisasi pasti masih memiliki celah kekurangannya kan? Nah, di BEM ini kekurangan apa saja sih yang perlu dibenahi? Untuk kekurangan ya, mungkin untuk sekarang yang saya lihat belum ada, karena saya belum terlalu melihat dari segi kekurangan. Saya lebih melihat manfaat dan kebaikan-kebaikan dan apa saja yang dapat kita peroleh dari organisasi ini. Ya. Nah, kan banyak yang bilang tuh Kak, menjadi anggota BEM itu berat. Jadi pesan atau motivasi buat mereka itu apa sih Kak dari Kak Galang sendiri? Untuk berat, sesuatu itu tidak akan berat jika kita bersungguh-sungguh. Tuhan tidak akan memberikan ujian jika seseorang hamba itu tidak mampu. Jadinya untuk orang-orang yang berat itu adalah orang-orang yang malas. Itu saja. Sekarang Kakak lagi kerja nggak? Untuk sekarang bisa dilihat pengangguran. Ya, kayak gini dari raut wajah saja sudah kelihatan pengangguran ya Kak. Kirain Kakak tuh bos besar, soalnya big boss. Oh, mungkin suatu saat akan menjadi sebuah bos. Doakan saja ya. Amin ya Kak. Kalau kegiatan lain selain ikut BEM ada nggak Kak? Kegiatan lain selain ikut BEM ya bisa dilihat seperti yang saya bilang di awal tadi. Tujuan saya mengikuti BEM karena saya merasa jenuh, karena tidak ada kegiatan yang saya lakukan gitu. Jadinya saya ikut BEM ini untuk menghilangkan kejenuhan itu sendiri dengan kita beraktivitas gitu mungkin ya. Jadi bisa gini banyak kerjaan. Ya, biar lebih gitu. BEM kan banyak memiliki proker-proker. Gimana sih caranya agar proker-proker tersebut dapat berjalan dengan lancar? Bagaimana cara proker tersebut berjalan dengan lancar? Intinya kita harus bisa terus saling bahu-membahu, yang dimana proker ini akan bisa berjalan dengan lancar jika kita kerjakan secara bersama. Widih. Terus Kakak rencananya mau berapa periode di BEM Institute? Untuk periode saya tidak tahu. Yang jelas jika saya rasa sudah cukup, maka saya akan lepaskan. Jika belum cukup, akan saya terus perjuangkan. Maksudnya itu SKP ya. Itu Oh, SKP. Ya. Salah satunya maksudnya. Kalau ngomongin kunci sukses nih, menurut Kakak 5 kunci sukses dalam hidup maupun organisasi itu apa? Bisa sebutkan. 5 kunci sukses dalam hidup dan berorganisasi. Yang satu pastinya tetap semangat ya. Yang dimana semangat ini adalah salah satu kunci utama. Dan yang kedua, tetap bekerja keras, tetap berusaha. Yang ketiga, senantiasa selalu berani mencoba hal-hal yang baru. Dan yang keempat, itu mungkin kita harus terus bisa. Yang keempat, mungkin kita kurangin mengeluh, karena mengeluh itu suatu hal yang sangat-sangat tidak ada untung-untungnya. Dan yang kelima, tetap di antara bekerja, semangat, berusaha, itu harus tetap diiringi dengan doa. Widih, Itu yang mantap benar Kak. Selanjutnya nih Kak,
Apa harapan kakak buat anggota dan BEM Instiki? Harapan saya ke depannya untuk anggota dan BEM Instiki itu mungkin harus tetap semangat, tetap berjuang agar BEM itu lebih maju dan kita juga bisa lebih maju. Mungkin itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak. Ini nih Kak, sebagai penutup, kasih dong satu quote dari kakak. Satu quotes. Ya. Apa quotes? Iya. Ya, saya akan memberikan satu motivasi kepada kalian semua. Tetap semangat, Jangan mudah menyerah. Tetap berdoa dalam menjalani hidup ini. Jangan sering-sering mengeluh agar semua mimpi-mimpi kita dapat tercapai. Wah, terima kasih Kak. Terima kasih buat Kak Galang yang sudah menempatkan waktu untuk hadir. Dari kami, terima kasih. ya. Terima kasih.